Iya. Ustadz, suwaya Ustadz, jamaah mau bertanya mungkin, suwaya saja ya, lahdoh sebentar. Mungkin ada yang bertanya, kok iso ya koyok ngono kuwi. Ada perwakilan jamaah putra satu, putri satu ya, silakan. Mumpung ada di sini Ustadz Syamsuri Firdaus. Silahkan memperkenalkan diri, Ibu dari mana, kemudian apa pertanyaannya. Yang putra, oke adik silahkan. Ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kita semuanya terpana. Saya sampai kehabisan nafas. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah sedekat ini dengan idola saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan Ustadz Syamsuri Firdaus. Masya Allah. Jadi Ustadz kita semuanya yang di depan ini adalah pecinta Al-Quran. Saya sendiri sudah mak-mak beranak 3. Gitu. Jadi mungkin saya juga bercita-cita putra putri saya seperti panjenengan atau barangkali generasi muda di Kabupaten Blitar. Saya tahu ibu-ibu semuanya ingin anaknya ke atas panjenengan. Amin. Just like antum gitu ya. Jadi latihannya seperti apa? Tips and tricks segitu dengan durasi yang begitu lama. Bersuara dengan nada jawab setinggi mungkin itu ya. Saya nggak bisa mencapai suara setinggi itu. Gitu, jadi tips and triknya bagaimana, kemudian kalau boleh tahu rahasia apa yang sudah dilakukan umiknya antum gitu Ustaz. Gitu ya. Ini kan rahasia kesuksesan anak itu ada pada taht aqdamil ummahat gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu juga mungkin saya mewakili generasi muda yang masih usia peserta MTQ. Kalau saya sudah expired Ustaz tahun ini ya, 40 tahun. Kalau tilawah dewasa putra atau putri itu maksimal 40 tahun. Alhamdulillah saya sudah expired, tapi saya pernah satu pesawat dengan panjenengan, juga pernah kemarin di Jambi bersama. Saya mau ngejar foto bersama udah nggak kekejar Ustaz. Oh, gitu. Alhamdulillah ini. Nanti jangan sampai tidak foto bersama Ustaz. Oke. Saya mewakili teman-teman peserta di Kabupaten dan Kota Blitar, para peserta MTQ di cabang apapun, para pecinta Al-Quran, mereka belum bisa berprestasi setinggi prestasi yang antum torehkan di dunia MTQ. Jadi tips and trick, kemudian doa-doa lah. Ada faktor X yang membuat Anda sehebat ini gitu ya. Saya kira saya sudah mewakili semua peserta MTQ. Terima kasih. Iya. Dengan Ustazah siapa? Terima kasih Ustaz Syamsuri Firdaus. Ana Lailatul Mubarakah, pecinta Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpesona dengan suaranya atau wajahnya? Oh, dua-duanya. Sebelum dijawab Ustadz, ada adik kita, silahkan. Silahkan menyebutkan nama. Berdiri boleh, biar tampak oleh kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hendi Perdana Putra. Saya siswa SMP kelas 2 SMP. Saya ingin bertanya Ustadz, gimana caranya agar bisa memiliki nafas yang panjang itu, gimana cara ngelatihnya? Soalnya dari tadi saya ngeliatin Ustadz itu seakan-akan nafasnya nggak habis-habis gitu jadinya. Jadi saya ingin bertanya gimana caranya untuk bisa melatih suara itu agar nafasnya bisa panjang. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada semua panitia, segenap pengurus Masjid Ar-Rahman, terutama Kiai Haji Fuad yang sudah memberi saya kesempatan memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang ada di Blitar. Alhamdulillah dengan berkah Al-Quran. Jadi sedikit saya ingin bercerita. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua dan khususnya untuk ibu-ibu dan mungkin calon ibu-ibu. Jadi ibu saya pernah bercerita kepada saya. Dulu semasa saya masih dalam kandungan ibu saya selalu mendengarkan bacaan tilawah Al-Quran. Setiap
kali ibu saya melakukan aktivitasnya seperti halnya ibu rumah tangga, itu sambil melakukan aktivitasnya sambil mendengarkan bacaan Al-Quran. Karena memang orang tua saya itu idola sekali nih dengan para kori-kori gitu. Karena dulu ada kori internasional dari Bima itu pernah juara di Mekah tahun 70-an. Itu kasetnya sering diputar-putar di masjid. Nah, sampai ibu saya itu kadang mendengarnya sambil menangis dan sambil berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya kelak bisa menjadi seperti ini ya Allah. Doa dari ibu. Ya, itu kunci pertamanya. Setelah setelah saya mulai menginjak usia 4-5 tahun, itu saya mulai belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah memang di sisi lain Allah memberikan anugerah kepada saya berupa suara yang indah, suara yang bagus gitu. Tapi kita juga perlu disiplin. Nah, alhamdulillah orang tua saya itu karena sangat mengimpikan anaknya itu menjadi seorang qori, jadi diantarlah ke guru ngaji. Nah, ke guru ngaji belajar tentang tajwidnya, tentang makharijul hurufnya, lagu-lagunya dan sebagainya. Dan juga di rumah itu saya sering diperdengarkan bacaan tilawah Quran oleh kori-kori Indonesia, yaitu banyak gitu. Kori-kori dari Medan itu Ustadz Darwin Hasibuan, kori dari Jawa Barat itu Kiai Haji Mukmin Mubarak, Kiai Haji Muammar ZA juga. Sering saya dengar kasetnya. Sampai saya itu bisa menjiplak ataupun membawakan variasi-variasinya beliau itu, dan itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Saya latihan, saya baca Quran. Setiap kali saya pergi main-main bersama teman-teman itu pasti mengaji. Misalkan lagi pergi main itu, kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Pokoknya yang ada di kaset itu saya ikutin, saya praktekin setiap kali mau kemana-mana, mau pergi main, mau pergi sekolah ngaji gitu, pulang sekolah ngaji, sampai di toilet pun ngaji. Saking asiknya, ya. Nah, tapi ketika saya menyetorkan apa yang saya sudah hafal tersebut kepada guru ngaji saya, ternyata masih banyak dari makharijul hurufnya yang salah. Jadi mulai saat itulah saya belajar tentang makharijul huruf, tajwid dan lain sebagainya itu, tentang lagu-lagunya. Nah, setelah belajar saya mulai ikut MTQ. Nah, mulai ikut MTQ pertama itu dulu kelas 4 SD itu menghafal surat-surat pendek, alhamdulillah juara 1. Itu dapat hadiah 15.000 waktu itu. Sama buku satu losin. Alhamdulillah. Nah, setelah itu orang tua saya, karena di Bima itu ada tradisi setiap kali ada orang yang meninggal, itu kan ada istilahnya itu kita takziah gitu. Ada acara 3 hari, 44 hari itu buat keluarga yang meninggal itu kita datangi gitu. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 itu kita ngaji di rumah orang yang meninggal itu. Nah, disitulah saya mulai melatih mental itu, tampil di depan banyak orang gitu. Nah, sampai saya ikut MTQ pertama tilawah itu kelas 6 SD. Nah, mulai dari tingkat desa alhamdulillah juara 1, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional juara 1 terus. Nasional di Ambon dulu 2012,
dan sampai ke tingkat internasional di Singapura, alhamdulillah juara 1. Nah, dan itu luar biasa pengorbanan dari orang tua. Setiap hari itu antar saya ke guru ngaji gitu. Tidak mengenal lelah gitu. Setiap pagi, malam itu disuruh latihan. Kadang setelah latihan di pagi hari itu disuruh olahraga gitu. Biar napas kita itu bisa terlatih gitu, panjang gitu. Dan juga ini sekalian menjawab pertanyaan dari anak tadi itu. Ketika saya latihan itu, saya membiasakan diri membaca dengan ayat-ayat yang panjang. Misalnya membaca surah Al-Fatihah itu mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin gitu. Diulang berkali-kali gitu, sampai bisa gitu. Dipraktekkan ya, tapi suara agak udah. Misalnya latihan seperti ini, latihan pernapasan. Mungkin teman-teman yang ikut MTQ itu bisa mencoba latihan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, misalkan percobaan pertama itu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, usahakan percobaan kedua, ketiga dan selanjutnya itu melewati ihdinas siratal mustaqim. Mungkin sampai apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim mungkin gitu. Atau sampai akhir kalau bisa. Akan tetapi volume suara kita itu diperkecil, ya, diperkecil. Misalkan tadi alhamdulillah, nah sekarang diperkecil alhamdulillah, gitu. Biar supaya napas kita itu panjang gitu, irit gitu, suara gitu. Saya coba seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Karena suara saya udah habis. Ya. Latihan seperti itu. Lanjut gitu. Disambung ayatnya. Membuat pernapasan kita panjang. Tapi dengan syarat harus konsisten, harus istiqomah gitu. Latihan setiap hari. Nah, setelah itu waktu saya setelah tampil di Singapura itu ke Istana Negara, Masya Allah. Dengan Presiden SBY, Masya Allah. Ya, tampil di televisi ya. Sampai teman-teman di kampung bilang, "Woi, Samsuri sudah jadi artis sekarang." Tampil di TV. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Itu banyak hal-hal yang membuat saya itu merasa sedih juga, kadang merasa bahagia juga karena melihat pengorbanan dari orang tua saya yang terus mengantarkan saya ke guru ngaji, walaupun saya dulunya itu anaknya rada-rada nakal gitu. Teman-teman yang lain asik dengan mainannya, bermain-main gitu. Tapi oleh orang tua saya disuruh pergi ngaji. Bahkan kalau tidak pergi ngaji itu kadang diusir dari rumah, ya, kadang dicambuk lah, apalah. Ya, tapi begitulah. Sekarang baru saya tahu hikmahnya itu luar biasa. Ya, sampai saya bisa hadir di sini ini, Masya Allah. Karena semua itu pengorbanan dari orang tua. Orang tualah yang buat saya bisa disiplin dalam latihan. Bahkan ketika saya latihan di rumah itu, ibu saya bilang, "Nak, latihanlah kamu sebagaimana kamu tampil di MTQ nasional, internasional." Akhirnya saya siap-siap gitu. Tampil, saya bayangkan bahwa ini saya tampil di MTQ internasional.
Dan alhamdulillah itu terwujud gitu. Tampil di MTQ internasional, MTQ di Turki, MTQ di Tanzania. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan juga perbanyak latihan, ya, walaupun bagi yang laki-laki umumnya itu pasti banyak tantangan. Seperti halnya ketika dari usia kanak-kanak menginjak usia remaja dewasa pasti melewati masa pubertas, masa peralihan. Nah, di masa peralihan itu saya melewatinya dengan latihan terus-menerus, ya. Setiap malam ngaji terus, setiap malam ngaji dan mendengarkan bacaan tilawah daripada kori-kori internasional, kori-kori dunia, itu syekh-syekh dari Mesir, Syekh Mahmud Sahad, Syekh Syakir Nejat, mendengar daripada variasi-variasinya beliau. Akhirnya saya ikutin pelan-pelan di rumah, kalau mau tidur ikutin, ya gitu. Akhirnya bisa, gitu. Ternyata memang karena disiplin latihan, Allah memudahkan saya untuk bisa menghafal lagu-lagu Al-Quran dan juga bisa mudah dalam mempraktekkan irama-irama tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi seperti itu. Jadi itu semua tidak terlepas dari kedisiplinan kita dan juga yang terutama itu minta doa kepada orang tua, minta doa kepada guru gitu. Banyak nasihat-nasihat dari guru saya ketika mau pergi lomba MTQ Samsuri. Nanti ketika kamu mau membaca di MTQ itu jangan lupa mendoakan gurumu, mendoakan orang tuamu, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal gitu, kakek nenekmu itu, bacakan Fatihah buat mereka, baca zikir, dan setiap kali di sela-sela bacaan ayat Al-Quran kita itu, misalkan dari ayat 1 ke ayat selanjutnya itu, di waktu jedanya itu baca sholawat gitu, biar bacaan kita tidak salah, tidak jali. Dan alhamdulillah saya praktekkan nasihat dari guru saya, alhamdulillah selama saya ikut MTQ saya tidak pernah jali sekalipun, karena memang ya berkah itu, berkah solawat, berkah dari zikir kita dan banyak-banyak berdoa. Ya Allah mudah-mudahan mudahkanlah mata saya dalam melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudahkanlah mulut saya dalam membaca ayat-ayatmu, mudahkan pendengaran saya dalam mendengarkan ayat-ayatmu. Dan alhamdulillah itu luar biasa memang. Al-Quran itu memberi sebuah keajaiban buat kita, memberikan keberkahan lah gitu. Sampai bisa keliling dunia, bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, ke Iran dan sebagainya. Itu karena Al-Quran pergi. Dan kemarin saya baru pulang juga dari Singapura, diundang oleh saudara-saudara kita muslim di Singapura untuk imam taraweh dan juga haflah di sana. Dan sepulang dari situ ke Lumajang, terus ke Tulung Agung, sampai di sini ke Blitar, Masya Allah. Berkah Al-Quran. Yang mudah-mudahan saya berharap dan berdoa, mudah-mudahan ada dari generasi-generasi kita yang ada di Blitar ini menjadi qori internasional, menjadi hafiz Al-Quran, menjadi para ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Itulah impian kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya demikian cerita singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa termotivasi buat anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalas nggih? Alhamdulillah. Keberkahan acara malam hari ini ditutup dengan doa dipimpin oleh Gus Dovi.